Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang berbahagia, pertama-tama saya mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya di siang ini bisa bersama-sama untuk menuntut ilmu. Sholawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kepada kita bersama dan kita semuanya mendapatkan syafaatul Rasulullah SAW dan salam sejahtera bagi kita bersama. Pada kesempatan siang ini saya akan berbagi kebaikan kepada pemirsa semuanya, yaitu yang saya beri judul yaitu hidup adalah pilihan. Life is choice. Hidup adalah pilihan ataupun life is choice. Pendapat Anthony Robbins mereka mengatakan, lihatlah dalam hidup ini banyak orang yang tahu apa yang seharusnya dikerjakan, tetapi sedikit sekali yang mengerjakan apa yang dia tahu. Tahu saja tidak cukup, Anda harus melakukannya. Dalam pendapat yang lain mengatakan, it's will yours choice, make it great day. Pendapat dari Greg Gorman. Dari peristiwa ini saya punya seorang kawan, ia bernama Ganang. Ia bekerja pada suatu lembaga pendidikan dan mendapatkan gaji yang lumayan bagus sebenarnya. Sesuai dengan jabatan, alhamdulillah mereka mengatakan kabak umum dan teknisi yang diembannya saat ini. Tetapi setiap kali ketemu, ia selalu mengeluh merasa tidak nyaman dalam bekerja. Bahkan Ganang mengatakan, saya merasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk bersama keluarga karena terlalu sibuk mengurusi pekerjaan di kantor. Bahkan Ganang merasa lebih baik memiliki usaha sendiri daripada bekerja pada orang lain. Ya lakukanlah, kata saya. Saya menyemangatinya, tetap jangan tinggalkan pekerjaan saat ini, tetapi karena Anda bisa mengerjakan dua pekerjaan yang sama. Akhirnya Ganang berkata lagi, saya berharap dengan memiliki usaha sendiri, saya memiliki kebebasan waktu dan uang seperti yang saat ini kamu miliki. Namun kenyataannya Ganang hanya bisa mengeluh dan tidak melakukan apapun perubahan pada dirinya. Sehingga ia masih menjadi karyawan sampai dengan saat ini. Saya mengatakan tidak masalah Anda jadi karyawan, sepenting Anda punya pendapatan yang lebih dari apa yang Anda inginkan. Dan saya beryakin bahwa hidup saat ini penuh dengan pilihan. Saya katakan life is choice. Orang bisa menginginkan suatu kebahagiaan, kebebasan, baik waktu maupun finansial. Namun sayang, kebanyakan orang hanya mencari keamanan atau kenyamanan dalam bekerja, sehingga dia mengabaikan kebebasan dirinya. Rasa khawatir dan takut gagal karena sebuah risiko besar menyebabkan gagal untuk memutuskan menjadi pengusaha atau mencari resolusi baru dalam hidupnya. Mungkin bagi seorang karyawan seperti kawan saya, keluar dari comfort zone adalah sangat beresiko, sehingga selama ini gagal melangkah menjadi seorang pengusaha. Walaupun saya menginginkan untuk mereka selalu berusaha menjadi seorang pengusaha. Saya mengerti tidak ada sukses yang instan, simsalabim. Saya yakin sukses berawal dari sebuah niat yang benar dan pilihan kita sebelumnya. Apakah kita memutuskan untuk menjadi orang yang berhasil, rata-rata, atau justru memilih menjadi orang gagal? Artinya tidak ada pilihan apapun dalam hidup ini. Dalam istilah yang lain, hanyalah mengikuti arus yang mengalir. Just flow the water. Pemirsa yang saya hormati,
Apapun pilihan Anda, semua ada resikonya. Baik menjadi karyawan maupun menjadi seorang pengusaha. Menurut saya pribadi, jauh lebih merasa bangga menjadi seorang pengusaha kecil pada awalnya daripada menjadi karyawan di sebuah perusahaan yang besar. Saya bebas memilih ingin pergi kemanapun yang saya sukai. Saya bebas menentukan berapapun pendapatan yang ingin saya dapatkan. Dan saya bisa membantu kepada orang-orang yang saya cintai, serta orang-orang yang tidak mampu kapanpun waktunya. Alangkah indahnya dunia ini saat kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Pemirsa yang saya hormati, life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Past yesterday is history. Masa lalu adalah kenangan. Dan today is action. Dan masa kini adalah perbuatan yang harus kita lakukan sebaik-baiknya. Dan future tomorrow is dream. Masa besok adalah masa depan kita impian. Dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin, maka dia adalah celaka. Kalimat sangat bijak di atas menjadi anjuran bagi kita untuk senantiasa berlaku baik setiap hari. Dan jika dicermati, kalimat di atas sangat masuk akal. Karena kesempatan yang Allah berikan kepada manusia selama hidup di dunia harus dipertanggungjawabkan kelak kita hidup di akhirat. Hadis di atas masih menjadi perdebatan tentang sahih atau tidaknya. Sebagian kalangan menilai hadis itu sahih, tetapi sebagian kalangan menilai hadis tersebut masih lemah. Dari perdebatan pendapat banyak kalangan itu, ada redaksi hadis yang diyakini lebih marfu', meski pada intinya adalah sama untuk menghargai waktu. Lafal hadis itu adalah barang siapa yang dua harinya, hari ini dan kemarin sama, maka ia telah merugi. Barang siapa yang harinya lebih jelek dari hari sebelumnya, maka ia tergolong orang-orang yang celaka. Pemirsa yang saya hormati, terlepas dari sahih tidaknya hadis di atas, kita tetap harus menggunakan waktu yang dianugerahkan Allah dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, memperingatkan kepada kita tentang waktu atau masa di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr ayat 1-3 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi kusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Pemirsa, masa saat ini adalah hasil dari pilihan dari masa lalu, dan masa depan adalah hasil pilihan dari masa saat ini. Jika Anda gagal merencanakan masa depan Anda, sama dengan Anda telah merencanakan suatu kegagalan. Di awal saya sampaikan, life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Tanpa disadari kita lebih telah memilih keseharian ini sejak bangun tidur, bahkan emosi dan perasaan kita dipengaruhi sejak saat itu pula.
Seperti halnya ada mengatakan, rasanya hari ini kita suram, capek, malas. Sekali lagi, untuk melakukan aktivitas sangat susah sekali. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi dalam hidup kita, saya yakin kita akan menjalani hari ini dengan sangat berat, penuh dengan masalah, banyak rintangan, dan lain sebagainya. Saya sudah bisa menebak hasilnya, tiada lain adalah pasti kegagalan. Saran saya adalah awali hari Anda dengan suasana bahagia dan pikiran yang positif. Karena dengan hal itu akan menghasilkan energi positif dan akan membawa kesuksesan dalam hidup kita. Berbagai seminar motivasi telah saya ikuti. Salah satunya adalah seminar tentang mindset ataupun perubahan pola pikir. Para trainer sering berkata, sukses berawal dari mindset kita. Pola pikir yang positif akan melahirkan kata semangat yang luar biasa. Kata-kata positif akan melahirkan apa yang sering disebut dengan magic of word, yaitu keajaiban kata-kata bukan hanya mampu memompa semangat, bahkan bisa menjadi sugesti yang ampuh dalam memberikan terapi kesembuhan bagi pasien atau orang yang sedang mengalami trauma yang berat. Dan bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto dari Jepang, mereka mengatakan bahwa air yang diberi kata-kata yang positif seperti ucapan terima kasih ataupun doa, maka struktur air itu akan berubah bentuk menjadi lebih teratur atau heksagonal. Namun sebaliknya, jika dilontarkan kata-kata yang negatif, buruk, maka air itu juga akan berubah menjadi bentuk yang tidak teratur, kemudian keruh, kemudian bisa berbau busuk. Dalam hidup sehari-hari, kita pun dapat menilai seseorang dari kata-kata yang diucapkan dalam rangka untuk mengukur kualitas dan gaya hidup seseorang. Contoh misalkan, yang paling sederhana adalah terdapat perbedaan yang mencolok antara orang kaya dengan orang miskin dalam berbicara. Orang kaya yang memiliki intelektual dan spiritual yang tinggi, mereka cenderung berkata selalu bersyukur atas 5 nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Sebaliknya, orang yang miskin cenderung banyak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Kata-kata yang positif ternyata akan memengaruhi cara berpikir dan mengelola emosi. Dari itulah melahirkan tindakan dan kebiasaan yang excellent, yang luar biasa. Bahkan rahasia sukses seseorang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan kita mengawali aktivitas hari kita dengan berpikir, berkata, dan bertindak dengan positif. Inilah sebenarnya awal dalam kehidupan kita, dalam memilih dan meraih kehidupan sukses di masa mendatang. Semoga apa yang saya sampaikan di depan, hidup adalah pilihan, life is choice, akan bisa memberikan inspirasi kebaikan kepada kita semuanya. Dan kita akan menentukan pilihan hidup kita di masa yang akan datang, dengan kehidupan kita di masa datang yang lebih baik. Semoga pilihan hidup kita akan mendapat ridho, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan memperoleh suatu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Salam sukses, salam bahagia, dan salam dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.